Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Alhamdulillah, pada malam ini kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia dan inayahnya sehingga alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Kajian kita pada malam ini adalah mengkaji hadis-hadis tentang pemaafan. Kenapa kita bahas itu? Karena kita baru saja melaksanakan saum Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, dan kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang masih berada di bulan Syawal, di akhir-akhir Syawal, dan kita ketahui bersama bahwa bulan Syawal itu sudah bulan haji. Karena bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah sebabnya sehingga saudara-saudara kita saat sekarang ini mulai bersiap-siap untuk berangkat ke tanah suci, khusus gelombang pertama yang langsung ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mungkin tahun ini tidak semeriah dengan tahun sebelumnya atau sebelum pandemi. Kenapa? Karena kemungkinan besar kuota Indonesia ini belum tercapai karena masalah pembiayaan. Kemudian kita juga senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat itu menjadi bukti bahwa kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Rasul itu hanyalah utusan Allah sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti. Seperti yang saya katakan tadi dan bisa menjadi tradisi bagi kita bahwa setiap ba'da Idul Fitri maka salah satu budaya yang mengakar di Indonesia ini adalah pemaafan atau memaafkan, atau istilah yang lain halal bihalal, atau istilah halal bihalal ini sebenarnya kemungkinan besar itu lebih yang pertama memunculkan adalah orang Muhammadiyah. Halal apa itu istilahnya, bukan halal bihalal, halal bahalal gitu. Nah, kemudian ada juga mengatakan istilah halal bihalal itu dimunculkan oleh Pak Soekarno. Tapi terlepas dari hal tersebut, yang penting itu jadi budaya di Indonesia. Karena pemaafan itu hanya di Indonesia. Kalau kita ke Timur Tengah, tidak terlalu banyak kita temukan seperti di Indonesia. Nah, untuk itu kalau kita lihat hadis, Nabi ketemu dengan sahabatnya setelah selesai sholat Idul Adha, ya beliau hanya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Titik.
tidak ada siamana wa siamakum. Apalagi salatana wa salatakum wa zakatana wa zakatukum, itu terlalu panjang. Atau minal aidin wal faizin. Yang jelas pada zaman Nabi, kalau kita buka beberapa hadis, maka yang disunahkan Nabi itu ketemu sahabatnya, atau Nabi ketemu dengan sahabatnya, atau sahabat ketemu dengan sahabat yang lain. Beliau hanya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan dan semua amalan kita di bulan Ramadan. Titik. Baru yang mendengarkannya menjawab taqabbal ya karim. Jadi taqabbal ya karim. Kita di Indonesia kadang-kadang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum itu juga yang menjawabnya taqabbal ya karim. Jadi semuanya diborong begitu ya, diambil alih, sehingga lawan bicara itu tidak ada kesempatan untuk membalasnya. Ya kenapa? Karena itu sepele, tetapi memang perlu juga ilmu. Banyak ibadah-ibadah yang kita anggap sepele akhirnya jadi masalah karena kita tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu dinasti atau raja dinasti Muawiyah yang tinggal di Syam. Dan kuburannya Umar bin Abdul Aziz ini masih bisa kita lihat kalau kita ke negeri Syam. Ke negeri Syam atau Syria sekarang ini. Nah pada zaman beliau memerintah kurang lebih 3 tahun, tahun 99 Hijriah sampai 102 atau 103 Hijriah. Jadi beliau menjadi raja dinasti Muawiyah setelah sekitar 80 tahun setelah Nabi wafat. Lalu tampillah Umar bin Abdul Aziz menambahkan ucapan Idul Fitri ini yang tadinya hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Beliaulah yang menambah dengan ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Itu bukan dari Nabi sebenarnya, tapi itu dari Umar bin Abdul Aziz. Istilah ini muncul setelah 80 tahun atau 90 tahun setelah Nabi wafat. 90 tahun setelah Nabi wafat, karena Umar bin Abdul Aziz itu tahun kira-kira kurang lebih tahun 100 Hijriah, 102 atau 103 Hijriah beliau wafat. Dan di masa beliau yang membuat istilah setiap selesai Idul Fitri, ketika ketemu dengan orang beliau mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kita minal aidin, yang kembali. Kembali di situ ada yang mengatakan fitrah. Kemudian minal wal faizin, kemenangan, wal makbulin, yang diterima seluruh amal solehnya. Maka Idul Fitri itu kalau kita lihat dari aspek bahasa, Idul Fitri itu bukan kembali dari kemenangan sebenarnya. Kalau dilihat dari aspek bahasa, seluruh ahli bahasa sepakat bahwa Idul Fitri itu adalah Id kembali. Fitri itu artinya makan pagi. Makan pagi. Kenapa? Karena selama 1 bulan kita tidak pernah makan pagi. Sejak 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, terlepas Ramadannya itu hari Jumat, ya, Idul Fitrinya hari Jumat atau hari Sabtu, ya itu gak ada masalah lah, ya. Nah, tetapi selama Bapak yakin bahwa ini hari Ramadan, Bapak tidak tidak sarapan pagi kan? Iya, tidak sarapan pagi. Nah, dan ini juga jadi masalah di Indonesia. Akhirnya kan
Kasihan itu ilmuwan-ilmuwan dibodoh-bodohin di Facebook. Termasuk Pak Jamaluddin itu. Padahal saya sering kan ketemu di Salman itu diskusi. Saya sudah ingatkan tidak usah terlalu keras mengkritik. Kenapa? Karena Anda juga tidak bisa memastikan bahwa melanggar 3 derajat itu membatalkan saum. Selama tidak membatalkan saum, ya diamin aja. Yang masalah itu kalau Bapak mengatakan siapapun yang tidak mengikuti 3 derajat, maka saumnya tidak cukup 31 bulan. Kalau itu bisa dibuktikan, oke, kita terima. Tapi kalau selama itu hanya ijtihad, pemikiran, hanya visibilitas apa dan sebagainya, dan itu tidak mengganggu sempurnanya saum, itu adalah khilafiyah yang harus ditolerir. Saya sudah ingatkan, tapi kadang-kadang juga ya kalau ilmuwan kan biasalah. Saya sering juga ikuti Facebooknya karena saya berteman. Saya ingatkan jangan terlalu keras lah Pak Prof mengkritik orang lain, nanti kena batunya itu. Ya akhirnya ya juga masalah. Kalau saya ya selama tidak merusak saum orang itu, khilafiyah boleh-boleh saja. Karena khilafiyah itu bukan hanya pada saat sekarang ini. Pada zaman Nabi juga orang sudah berbeda. Nabi juga pernah menunda saumnya, membatalkan saumnya di tengah jalan. Di dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi SAW masih saum di Madinah. Kemudian tiba-tiba ada sahabat datang dari gunung, makan di Madinah sambil jalan, ketemu Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kamu makan? Kami kan di Madinah masih saum. Apa kata sahabat itu? Ya Rasul, saya nginap itu di gunung tadi malam. Waktu saya nginap di gunung, saya lihat itu bulan sudah ada, hilal sudah ada. Makanya saya turun sambil minum ya Rasul. Tapi kata Rasul, kalau begitu kamu bersumpah. Iya saya bersumpah, wallahi saya lihat hilal tadi malam. Itu sudah jam 9, jam 10 pagi. Apa kata Rasul? Umumkan ke seluruh umat Islam yang saum hari ini, batalkan saumnya. Tetapi karena udah siang, kita tunda Idul Fitrinya besok. Kalau nggak salah waktu itu hari Sabtu, hari Ahad aja atau hari Senin. Kenapa? Karena nggak mungkin kita Idul Fitri jam 11 mau duhur. Nanti orang berpikir lagi Idul Fitri dan duhur bisa digabung. Nah, jadi Nabi kan menjaga hal yang seperti itu. Tapi riwayatnya itu ada, riwayat-riwayat seperti itu. Maka saya sering bilang ke ahli hisab, ahli ru'yah di Indonesia, ya kalau orang itu meyakini itu adalah sudah ada hilal, lalu dia sholat Idul Fitri, lalu tiba-tiba dia sadar umpamanya bahwa itu belum hilal, kan nggak ada masalah, dia bisa ganti kodok saumnya daripada kita bertengkar. Ya, opornya basi nanti kan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi makasidu syariah itu yang perlu kita kedepankan. Maka sekarang ini mulai banyak kajian makasidul fikih, makasidul usulul fikih, makasidus saum, makasidus sholat. Ya apa sih makasidnya, tujuan utama sholat itu? Karena banyak orang sekarang ini sholat tapi akhlaknya tidak berubah. Banyak orang saum 1 bulan suci Ramadan tetapi akhlaknya tidak berubah. Nah terus makasidus syariahnya apa di dalam sholat itu? Makasidus sholatnya apa? Tujuan sholat kita itu untuk apa? Nah ini yang menjadi wacana atau pikiran-pikiran ke depan. Nah untuk itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, istilah taqabbalallahu minna wa minkum itu ditambah dengan taqabbal wa ja'alana Allahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Lalu kita lihat bahwa Idul Fitri itu banyak ada alumni Amerika yang baru pulang itu juga menggembor-gemborkan
bahwa Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada kemenangan. Itu terlalu jauh dari panggang bahasa, dari aspek bahasa ini. Tetapi Idul Fitri itu futur, Idul kembali, futur makan sarapan pagi. Nah, itulah sebabnya sehingga ketika Idul Fitri kita dianjurkan agak memperlambat pelaksanaan ibadah sholat. Kenapa? Memberi kesempatan jamaah itu untuk sarapan pagi dulu di rumah. Nah, makan dulu baru ke lapangan. Berbeda dengan Idul Adha. Jadi waktu Idul Fitri itu harus lebih lambat. Jangan sampai Idul Fitri dan Idul Adha sama-sama jam 6.30. Itu yang tidak tahu ilmunya, itu nggak tahu riwayatnya seperti apa pada zaman Nabi. Kalau mungkin kata Rasul, Idul Fitri itu, pelaksanaan Idul Fitri itu sekitar 2 meter tingginya matahari lah, baru kita melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi jangan terburu-buru. Ini ada orang terburu-buru, belum kumpul udah dimulai, akhirnya kita ngos-ngosan lari ya. Nah, seharusnya ya jam 7 lah paling cepat itu. Kalau Idul Fitri tergantung waktu subuhnya kan ya, waktu subuhnya. Jadi yang penting salat Idul Fitri itu harus diberi kesempatan kepada orang yang saum, itu yang sudah saum bulan suci Ramadan, kan itu sudah masuk 1 Syawal, untuk sarapan pagi dulu sebelum ke lapangan atau tempat sholat Idul Fitri. Nah, berbeda kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha ya memang dianjurkan untuk tidak makan dulu sebelum selesai sholat. Nanti setelah selesai sholat barulah makan. Baru makan, maka bisa dipagikan lebih pagi sedikit. Nah, lebih pagi sedikit. Nah, ini banyak masjid-masjid sekarang ini salat Idul Fitri jamaahnya jam 6 pagi udah kumpul semua. Nah, udah kumpul semua. Nggak tahu ini sarapan pagi atau masih makan sahur. Nah, mungkin dia makan sebelum subuh. Kan kita bisa lihatlah, kita bisa ukur diri kita sendiri. Nah, inilah pentingnya al-ilmu, bahwa setiap sesuatu itu ada ilmunya. Nah, bahwa kita harus tahu kapan pelaksanaan Idul Fitri itu. Ya kita beri kelonggaran kepada jamaah. Nah, kelonggaran kepada jamaah. Coba ajak bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya kalau ke Madinah, ke Masjid Haram. Nah, jarak antara azan dan qomat berapa menit? Hampir setengah jam kan? Iya, hampir setengah jam. Ya. Paling cepat itu 20 menit, 25 menit baru qomat. Nah, kalau Jumat lebih lama lagi. Antara azan pertama dan azan kedua berapa itu? Sejam itu. Sejam. Kalau kita di sini nyambung itu azan kedua dan azan pertama. Yang menjedahnya saja itu hanya sholat sunat yang disingkat. Yang disingkat. Setelah itu udah ngos-ngosan kita naik ke mimbar. Karena baru selesai sholat sunat 2 rakaat. Langsung tukang muazzinnya itu membaca hadis-hadis tentang dan selawat. Nah, kalau di sana nggak ada bacaan itu, nggak ada bacaan tersebut. Lalu kadang-kadang juga hadis yang dibaca makmumnya juga nggak ngerti. Kenapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wa man lagaw, siapa yang melakukan perbuatan lagaw pada waktu salat khatib membaca khutbah, maka fala salatalah, tidak ada salat baginya. Ya tetapi jamaahnya tetap aja main HP di belakang, main game di belakang, kadang-kadang main handphone, padahal udah dibacakan hadisnya itu.
Jadi kadang-kadang ya perlu mungkin diterjemahkan dan diingatkan. Jadi inilah sedikit sejarah ucapan Idul Fitri itu ketika kita ketemu. Nah, lalu di Indonesia selain itu ya kita saling memaafkan. Saling memaafkan sebenarnya tidak masalah. Artinya siapapun yang merasa punya kesalahan boleh meminta maaf dan boleh memberi maaf. Namun kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita untuk minta maaf. Silakan cari ayatnya. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk minta maaf, yang ada di dalam Al-Quran itu adalah memberi maaf. Semua ayat-ayat maaf di dalam Al-Quran itu penekanannya adalah memberi maaf, bukan meminta maaf. Bayangkan kalau Allah memerintahkan kita minta maaf, lalu teman Facebook kita 3.000, lalu pernah men-share fitnah di sini, baru kita datangi atau lewat Facebook juga. Apakah cukup dengan itu? Lalu yang kita fitnah, yang kita tuduh macam-macam, bagaimana caranya kita minta maaf kepada mereka? Maka Allah tahu, mungkin kalau kita mudik 1 pekan, 10 hari, 1 bulan itu nggak cukup untuk minta maaf di kampung. Belum lagi minta maaf kepada setan yang dituduh-tuduh di bulan suci Ramadan mengganggu kita. Ya. Karena kita ini kadang-kadang juga menyalahkan setan di bulan suci Ramadan kan. Ya. Walaupun Allah dan Rasulnya sudah mengatakan bahwa ketika Ramadan itu tiba, ketika Ramadan itu sudah datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat setan-setan itu. Tetapi kenapa orang-orang yang saum itu masih sering menyalahkan setan di bulan suci Ramadan? Itu artinya bahwa kalau kita ini sikapnya seperti itu, maka setelah saum bulan suci Ramadan, minta maafnya bukan hanya ke setan, bukan hanya kepada manusia, ke setan juga. Ya, karena mungkin juga kita ini punya dosa sama setan. Ya, walaupun setan itu musuh kita. Nah, untuk itu kembali lagi bahwa meminta maaf di dalam Al-Quran itu tidak diperintahkan. Kalau ada perintah minta maaf itu hanya di dalam hadis. Hanya di dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran menekankan supaya setiap individu itu siap memberi maaf. Diminta maaf atau tidak dimintai maaf, dia siap memberi maaf. Mana yang lebih susah? Memberi maaf atau meminta maaf? Ya, lebih susah meminta maaf atau susah dua-duanya? Ya, bagi kita. Nah, kalau ada yang pernah menzolimi kita, siap nggak kita memberi maaf mereka tanpa dia minta maaf? Atau kita tunggu supaya dia itu minta maaf dulu? Minta maaf saja belum tentu saya maafkan, apalagi tidak minta maaf. Kan seperti itu prinsip kita kan? Ya, kadang-kadang kita berprinsip seperti itu. Orang minta maaf aja belum tentu saya maafkan, apalagi kalau dia tidak minta maaf. Nah, untuk itu mana yang berat buat kita? Memberi maaf atau meminta maaf? Atau mana yang lebih gampang buat kita? Memberi maaf atau meminta maaf? Memberi maaf yang lebih gampang. Ya. Ya. Nah, ini di dalam Al-Quran salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita tentang maaf itu adalah surat
Al-Baqarah ya. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khuzil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah yang ma'ruf. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah kepada orang-orang jahil. Nah, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah SAW, diungkapkan di dalam sebuah riwayat, lamma anzalallah khuzil afwa murbil urfi wa'rid anil jahilin, qala Rasulullah SAW, ma hadza ya Jibril, ma hadza ya Jibril. Jadi Nabi sendiri nggak tahu itu maksudnya ayat ini apa, padahal beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Sehingga dia bertanya kepada Jibril, ma hadza ya Jibril, ayat apa yang kau sampaikan kepada saya ya Jibril? Ya. Saya sering Jibril itu kadang-kadang datang kepada Rasul dengan wajah yang asli, kadang-kadang juga tidak. Nah, salah satu tempat yang pernah didatangi oleh Jibril ketika Rasulullah SAW berada di satu tempat, ketika beliau berada di Taif. Saya kebetulan baru 2 hari pulang dari Taif itu, langsung ke Indonesia. Situ saya lihat dulu tempat di mana Rasulullah SAW dilempar sama orang-orang Yahudi. Saya sempat datang ke Masjid Uqas. Masjid Uqas ini orang Nasrani yang waktu Nabi istirahat di tempat itu, kemudian Uqas memetik anggur, lalu dia serahkan kepada Nabi dan Nabi mencicipi anggur itu. Dan masjidnya Uqas di Taif itu masih ada. Dan Uqas ini adalah budak seorang majikan yang ada di mana, di Taif, dan dialah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Nasrani yang pertama masuk dan menerima dakwahnya Rasul. Tidak jauh dari situ itu ada satu tempat, disitulah Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, dilempar sama orang-orang Taif dari arah atas. Dan di situ Jibril berkata kepada Rasul, ya Muhammad, ini ada malaikat Jabal di samping saya. Kalau kamu menginginkan supaya Taif ini dihancurkan sama malaikat Jabal seperti umat Nabi Lut, maka 1 detik 5 detik hancur ini Muhammad. Nah, coba bapak-bapak kalau disakiti seperti Rasul, dihina, disikut, situ ada batu yang pernah ditempati Nabi istirahat, dan diboikot sama orang-orang Taif, walaupun itu adalah keluarga besar ibunya. Lalu tidak diberi makan, tidak diajak bicara, tidak diberi minum, bahkan diusir dan dilempar. Kemudian datang bantuan itu, datang Jibril, datang malaikat Jabal, kemudian berkata, ya Jibril, ya Muhammad, ini malaikat Jabal di samping saya, dan Tuhanmu sudah mengetahui apa kelakuan hambamu di Taif ini. Kalau apapun yang kamu perintahkan kepada malaikat Jabal, dia akan ikuti perintahmu Muhammad. Kalau kamu minta supaya malaikat Jabal ini menghancurkan negeri Taif, mengangkat dari atas ke bawah, dia akan angkat dan dihancurkan Muhammad. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat masalah, langsung Jibril datang kepada kita, kira-kira apa yang kita minta? Hancurkan saja, teruskan. Itulah sebabnya Jibril nggak pernah mau datang, ya, karena dia udah tahu niat kita. Dia tahu kapasitas kita. Ini bahaya ini kalau dimintain, ya, bahaya, bisa-bisa hancur semua umatnya. Akhirnya kata Rasul, ya Jibril, ya malaikat Jabal, saya tidak minta apa-apa kecuali hanya berdoa kepada Tuhanku supaya dari rahim dan sulbi orang-orang Taif ini yang tinggal di Taif lahir anak dan keturunan yang satu saat menyembah Tuhanku, menyembah Tuhanku. Dan itu mustajab doanya Rasul. Kenapa? Karena sebelum Rasul wafat
Taif itu sudah ditaklukkan setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain, dan semua orang Taif menghargai Rasul, mengangkat Rasul, mencium Rasul, dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jiwa pemaafnya Rasul itu. Coba bayangkan kalau Rasul pendendam, habislah itu umatnya. Nah, maka apa kata Rasul kepada Jibril? Mahaza ya Jibril, apa maksudnya ayat ini ya Jibril? Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Kata Jibril, ya Rasul, saya nggak tahu juga. Jadi Jibril juga nggak tahu. Jadi Jibril itu kan kayak pengantar surat lah, tukang pos. Dari pos ke alamat jelas. Dia tidak tahu isi surat yang diantar. Dia hanya sampaikan. Kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul bertanya kepada Jibril, apa kata Jibril? Di dalam hadis disebutkan, qala la adri hatta as'alal alim. Saya tidak mungkin tahu apa maksudnya ayat ini, Muhammad, sebelum saya bertanya kepada al-alim. Siapa itu al-alim? Pemilik wahyu itu. Maka akhirnya Jibril kembali kepada Tuhan, kepada Allah, menanyakan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Itulah sebabnya sehingga ilmuwan ahli tafsir mengatakan tidak mungkin kita bisa memahami makna ayat itu kalau kita tidak kembali kepada tafsir awal Al-Quran itu. Banyakkan orang sekarang ini menutup tafsir awal Al-Quran, kemudian dia menafsirkan kembali melalui rasionya, sehingga kadang-kadang bukan tafsir yang mereka buat, tetapi wacana dan opini. Tetapi dia klaim itu adalah tafsir. Jadi kalau kita mau memahami tafsir Al-Quran, maka yang harus kita pelajari pertama itu adalah the first interpreter, itu adalah Rasul. Kita harus tahu dulu bagaimana Rasul menafsirkan ayat ini. Mungkin kalau kita lihat di dalam terjemah khuzil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, wa'rid anil jahilin, mungkin bagi kita sudah paham. Tetapi ketika kita kaji apa yang dimaksud oleh Rasul, seperti yang diajarkan Allah kepada Rasul, atau yang diajarkan disampaikan Jibril yang bersumber dari Allah, mungkin berbeda. Itu bisa kita lihat nanti. Tapi azan dulu ya Pak ya. Ya silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baiklah ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita bahwa ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang maksud ayat ini, bagaimana memahami ayat ini atau mengimplementasikan ayat ini, maka Jibril pun berkata, saya tidak tahu. Untuk itu saya harus tanya kepada pemilik wahyu itu, Allah terlebih dahulu. Maka datanglah Jibril konsultasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini? Maka setelah itu dia datang kepada Rasul bahwa ya Rasulullah, ternyata ayat ini memerintahkan engkau untuk innallaha, disebut di situ nazala faqal ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ya'muruka an tasfaha an man zalamak. Allah merintahkan kepadamu untuk memberi maaf kepada orang yang menzalimi engkau. Itu maksudnya huzil afwa di situ. Yang lebih khusus, lebih tekankan yang pernah menzalimi kita. Karena itu berat kan. Kalau tidak pernah menzalimi kita, kita maafkan, biasa itu. Tapi coba yang pernah menyakiti kita, yang pernah merugikan kita, yang pernah menyakiti kita, atau pernah mengambil hak kita tanpa keridhaan kita, siap nggak kita memaafkannya? Itu yang paling berat. Bisa saja jidat kita itu hitam. Kita bisa zikir sepanjang hari, khatam Al-Quran tiap bulan, tapi belum tentu siap memaafkan orang yang pernah menzalimi kita. Mungkin kita bisa berulang-ulang haji umroh, tapi belum tentu hati kita bisa terbuka untuk menerima atau memaafkan orang yang pernah menyakiti hidup kita. Itu kan paling berat. Yang paling berat. Apalagi ketika kita jadi pejabat, lalu ada yang menyakiti kita, setelah itu kita turun, lalu siap nggak kita memaafkan mereka? Berat. Itulah maksudnya uzil afwa itu. Kalau kita ketemu orang yang tidak pernah bermasalah dengan kita, ya minta maaf atau tidak minta maaf, sudah kita maafkan. Tapi coba yang pernah nabrak mobil kita, ketemu dengan kita, mau nggak maafkan dia, walaupun dia tidak ganti kejahatannya, atau mobil kita yang pernah ditabrak, atau yang pernah mencelakakan kita, lalu dia datang atau dia tidak datang, siap nggak kita memaafkan dia? Yang pernah mempermalukan kita, siap nggak kita memaafkan dia? Nah, ini adalah sepele tetapi sangat berat untuk dilakukan.
Mungkin kita bisa berdiri tengah malam sholat tahajud, tapi belum tentu kita siap untuk memaafkan orang. Apalagi yang pernah mempermalukan kita di depan umum. Apalagi yang pernah menghina kita di depan orang banyak. Apalagi yang pernah mencelakakan keluarga kita. Nah, ini akhlak inilah yang dimiliki oleh Rasul. Sehingga mengapa banyak orang itu tertarik masuk Islam pada zaman Rasul? Karena kuncinya di akhlak beliau. Beliau tidak pernah dendam. Kita nggak pernah melihat sejarah bahwa Nabi itu pernah dendam kepada seseorang kafir Quraisy atau ke Yahudi atau ke Nasrani atau kepada orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Beliau tidak pernah. Akan dia maafkan semuanya. Dia maafkan semuanya. Kenapa? Karena ayat ini menyatu di dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalir itu ayat ini di dalam diri beliau. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang tidak diamalkan oleh Rasul. Bandingkan dengan kita, berapa banyak ayat Al-Quran yang sudah kita baca, belum tentu kita amalkan itu ayat tersebut. Jadi huzil afwa. Apa kata Jibril? Jibril, ya Rasul, Allah memerintahkan kamu memberikan maaf kepada siapapun yang telah menzalimi kamu. Itulah sebabnya sehingga orang Taif tadi yang melempar Nabi, saya bayangkan itu dari Mekah. Saya sudah berulang-ulang kali mau ke Taif, saya tidak pernah dapat izin dulu sebelum COVID itu. Baru sekarang saya sempatkan itu karena udah terbuka untuk datang ke Taif itu. Saya cari mobil sendiri karena kebetulan saya umroh kemarin itu, saya urus semuanya. Saya hanya bawa keluarga, nggak bawa jamaah. Saya urus visanya, saya urus tiketnya, saya urus hotelnya, saya urus perjalanannya, makan minumnya, saya urus semua. Saya hanya telepon teman kalau ada sedikit masalah. Bayangkan itu saya urus semuanya. Dan lebih murah sih kalau diurus sendiri dan bebas kita ke sana kemari. Teman saya kan banyak yang orang travelan, saya hanya minta visanya. Coba sini saya beli visa Anda, terserah mau ngasih berapa ke saya. Mau untung nggak ada masalah, yang penting kasih visanya. Kebetulan saya punya teman dari Mesir, kalau saya ke Aqsa, saya ke Mesir, ke Yordan, saya biasanya konsorsium dengan beliau. Saya telepon, antum di mana? Lagi di Mesir atau di Mekah atau di Indonesia? Dia bilang, saya lagi di Mekah. Mau nggak bantu saya? Mau kemana? Saya mau umroh ini, tapi saya nggak punya visa. Mau nggak ngasih visa? Dia bilang, kalau antum ke Mekah untuk umroh, saya siap untuk bantu visanya. Tapi kalau yang lain belum tentu. Kalau antum bolehlah saya bantu. Oke? Nggak lama setelah Idul Fitri dia kirim visa ke saya. Saya akhirnya carilah tiket yang murah. Tiket, kemudian transportasi. Karena kalau Mekah, Madinah dengan Jeddah, ya hampir 50% saya kuasai lah. Transportasinya dengan lapangannya, tempat-tempat ziarahnya, selama ini saya biasa. Akhirnya saya urus semua. Ya alhamdulillah lancar itu. Kenapa? Karena memang ke depan ini umroh mandiri itu boleh. Yang penting dapat visa. Tanpa travel mau umroh mandiri boleh. Akhirnya banyak teman-teman saya minta untuk diuruskan umroh mandirinya. Saya bilang yang susah itu hanya visanya. Walaupun ada juga teman saya ketemu di Mekah, kalau ada teman mau umroh mandiri, bolehlah saya kasih visa. Oh iya boleh.
kalau mau begitu. Nah, jadi ketika saya lihat perjalanannya Rasul itu dari Mekah ke Taif, itu kan gunung sampai di atas ada lembah dan indah sekali itu kan di Taif. Saya berpikir dulu Nabi itu naik onta, kita naik mobil itu 2 jam kurang lebih baru bisa sampai ke Masjid Al-Abbas. Masjid Al-Abbas. Sampai saya di Masjid Al-Abbas mau pulang, ternyata bang mobil yang saya tumpangi disegel sama askar, sama polisi. Didenda, dendanya berapa? 12 juta. Karena salah parkir. 3.000 real. 3.000 kali 4 kan 12 juta itu. Kalau nggak dibayar itu, ya nggak pulang. Tapi bukan kesalahan saya, diakui sopirnya bahwa bukan penumpangnya yang salah, saya yang salah. Akhirnya pemilik mobilnya tanggung jawab. Nah, tapi 12 juta itu satu segel mobil itu. Nah, tapi saya bersyukur, saya lihat di situ. Karena banyak orang yang ke Taif itu hanya datang kayak flying fox itu, dia nggak tahu sejarahnya. Kalau saya pelajari sebelumnya. Sehingga saya ke perpustakaan, saya ngobrol dengan syekhnya di situ, syekh perpustakaan. Coba jelaskan ini Taif ke saya. Ini anak-anak saya bawa, dia semua mahasiswi sedang kuliah. Coba Anda belajar bahasa apa? Jelaskan ke bahasa Arab, nanti saya terjemahkan. Akhirnya dia jelaskan. Ujung-ujungnya kalau mau beli kitab saya, ada kitab saya tentang Taif. Saya bilang di sini aja lah, saya beli kitabnya, nggak rugi lah. Kalau yang penting Anda mau jelasin dulu. Ya, saya hargai Anda. Saya hargai Anda. Nah, jadi akhirnya dia bilang ambil nomor HP saya. Nanti kalau ada orang Indonesia mau ke sini hubungi saja saya. Kenapa? Karena saya beli bukunya. Dia senang karena saya beli kitabnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu, bahwa disitulah saya lihat bahwa perjalanannya Nabi dari Mekah itu luar biasa, naik gunung, lembah, turun naik. Sampai di sana tidak dilayani, tidak bahkan dicaci maki, dihina, diusir, tapi toh Nabi tetap memberikan apa? Maaf. Kalau bukan seorang Nabi dan Rasul, saya kira sangat sulit itu, sangat susah itu. Kenapa? Nabi sendiri waktu itu kan berdarah dan hanya ditemani sama anak angkatnya, yaitu Zaid bin Muhammad waktu itu. Beliaulah yang melindungi Rasul dari lemparan batu. Tetapi ketika ditawarin sama malaikat Jibril dengan malaikat Jabal untuk melakukan dan menghancurkan orang Taif melalui tangan malaikat Jabal, Nabi menahan diri. Lebih baik memaafkan dan mendoakan supaya dari sulbi dan rahim orang-orang Taif itu lahir anak keturunan yang menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mustajab. Maka khuzil afwa itu kata malaikat Jibril itu adalah kunci utama akhlak seorang muslim, memberi maaf. Kenapa? Itu yang paling berat dalam kehidupan kita. Memaafkan istri saja berat kok bagi kita. Kadang-kadang kita ego. Kalau istri itu tidak minta maaf kepada kita, nggak mau kita maafkan dia. Biarin aja dia. Nah, padahal kalau istri juga pergi, kita juga sengsara. Nah, tapi karena ego kita, yang nggak mau memaafkan. Coba aja bapak-bapak, ada nggak berani mengatakan, saya maafkan ibu, kesalahan ibu karena ini. Saya yakin kebaikan ibu masih lebih banyak daripada kejelekannya, kesalahannya yang ibu lakukan ini. Bahkan kadang-kadang ada suami minta maaf saja belum tentu saya maafkan, apalagi tidak minta maaf di situ. Istri juga kadang-kadang seperti itu. Jadi inilah. Nah, jadi khuzil afwa wa'mur atau ta'fu an man zalamak. Kamu memaafkan siapapun yang telah menzalimi dirimu. Nah, kemudian watu'ti man haramaka. Memberi kepada orang yang senang memberi kepada kita itu enteng. Tapi pernah gak kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, atau dia bakhil kikir kepada kita? Itu yang paling berat.
memberi sesuatu kepada orang yang kita tahu bahwa dia sebenarnya itu mampu memberi kepada kita, tapi dia mau tidak mau karena dia bakhil, dia kikir. Mau nggak? Tertarik nggak kita untuk memberi ke mereka? Kemudian watasil man qata'aka, menyambung silaturahim kepada yang memutuskan silaturahim kepada kita. Kalau menyambung silaturahim kepada orang yang senang bersilaturahim kepada kita, wajar itu. Tapi berani nggak kita menyambung silaturahim kepada keluarga yang memutuskan silaturahim kepada kita? Nah, disinilah ada macam-macam silaturahim. Nah, ini silaturahim itu ziaratahum fi buyuti. Salah satu bentuk silaturahim itu mendatangi rumah saudara kita atau keluarga kita. Nah, kemudian istadafatahum fi baitika, menerima mereka dan menyuguhkan mereka di rumah kita sendiri. Nah, kan banyak orang senang bertamu tapi tidak, susah menerima tamu. Dia hanya senang bertamu tapi susah menerima tamu. Maka di dalam Al-Quran akhir surat Nuh kan ada doanya itu, Rabbana gfirli. Ada yang hafal nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Rabbana gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minin walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Nah, siapapun yang masuk ke rumah kita itu harus kita doakan. Nah, kita doakan. Dan ketika kita bertamu kepada orang ke rumah siapapun, kita juga harus membaca doa, minimal surat Al-Ikhlas. Siapa yang datang ke rumah seseorang, ke rumah keluarganya atau temannya atau anaknya, lalu yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali di situ dan dia ikhlas, nafatil faqr, maka penghuni rumah itu akan dijauhkan dari kefakiran, termasuk tetangga-tetangganya. Kalau yang membacanya itu orang baik, selama orang itu tidak pernah zina, tidak memutuskan silaturahim, tidak pernah korupsi, dan tidak pernah melakukan hal-hal kemusyrikan, itu doanya akan mustajab, menghilangkan kefakiran kepada penghuni rumah itu, termasuk tetangga-tetangganya. Nah, kemudian i'ta'uhum min maliki sadaqah au hadiyah. Termasuk bentuk silaturahim itu saling memberi hadiah. Nah, saling memberi hadiah. Kemarin saya ketemu orang mau beri hadiah ke orang yang berada. Dia bilang, boleh nggak Ustaz? Saya bilang, dalam hadis Nabi itu ada tahadu tahabu, saling berilah hadiah supaya kamu saling mencintai. Nah, di situ bukan hanya fakir miskin, tetapi orang kaya pun bisa diberi hadiah. Untuk apa? Saling mencintai. Karena hadiah itu salah satu media untuk saling mencintai, dan itu bentuk silaturahim itu. Nah, ini panjang ini. Belum lagi saya bahas nanti Bapak-bapak tentang macam-macam atau aspek-aspek pemahaman dalam pemaafan dalam Al-Quran dan hadis. Aspek-aspek pemaafan, apa saja aspek-aspeknya? Yang pertama ya tentu menahan marah. Kemudian nanti ada lagi pemaafan dalam perspektif Islam. Seperti apa sih pemaafan dalam perspektif Al-Quran? Ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu diantaranya adalah takfir, menutup kesalahan orang lain. Kalau Anda memaafkan orang tapi kesalahan orang itu masih sering diungkap, itu menunjukkan Anda tidak memaafkannya. Iya. Nah, kan banyak orang, saya udah maafkan itu, tapi tahu nggak kejelekan dia? Tahu nggak bagaimana akhlak dia? Nah, kalau kita memaafkan dia, artinya siap untuk tidak yang membicarakan, mengungkap kembali kejahatannya, kejelekannya. Kalau kita masih senang membicarakan kejelekannya dan menjelekkan dia, itu artinya kita tidak siap memberi maaf. Nah, itulah ajaran Islam. Rinci sekali. Saya kira sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Wassalamualaikum. Sebentar Pak, Ibu aja.
Sebentar saya ke Ibu, sebentar ya. Saya kan. Tadi disinggung mengenai makna daripada Idul Fitri. Iya, Bagaimana halnya dengan yang biasa kita dengar bahwa kembali ke fitrah? iya, Apakah memang benar itu, Ustaz? iya, Apa namanya? Salah satu maknanya itu bahwa tidak kembali ke fitrah. iya, Dalam artian, kalau menurut pendapat saya berarti kita itu kalau memang puasa kita diterima berarti doanya di apa? Pesannya diampuni. Gitu, iya, misalnya. iya, Kemudian kedua, Ustaz, mungkin ini pengecualian. iya, Saya juga kemarin bilang, alhamdulillah saya sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. iya, Saya itu datang Ustaz jam 12 malam. iya, Karena saya tanya orang-orang di sana, kalau kita datang misalnya pagi, mungkin kita di ujung. 3 kilo dari Masjidil Haram, Iya. shopnya. Iya, Saya kebetulan datang jam 12 malam, alhamdulillah saya masih di lantai 2 di dalam dan masih kelihatan Mas, pagi. iya, apa? Sampai nunggu subuh, Iya, subuh tidak ada lagi sholat sekian mulai iya, subuh, sholat subuh. Setelah subuh itu bagi-bagi makanan itu orang-orang Arab. iya, Ada permen, ada kurma dan iya, sebagainya. Nah, sholat Idul Fitrinya itu dimulai kurang lebih jam 6.45. iya, Berarti seperempat jam sebelum apa? Kurang dari seperempat jam 7 pagi. iya, Nah, ini tadi kaitannya Ustaz menerangkan bahwa sebaiknya Idul Fitri itu dilaksanakan agak siang Iya. untuk mereka sarapan. Nah, ini mungkin pengecualian barangkali Ustaz. iya. Kalau di Masjidil Haram atau di Mekah kira-kira gitu. Subuhnya waktu itu jam berapa, Pak? Subuhnya jam 4 kan? 4:30. Tinggal 5-an. Ya, Iya, ya. Nah, terus yang kedua Ustaz, yang ketiga, kita kan sholat Idul Fitri hari Jumat. iya, Nah, ada dua pendapat bahwa kalau sudah sholat Idul Fitri hari Jumat itu berarti tidak usah Jumatan. Jumatan ya. Ada juga bilang sholat Zuhur saja. Iya, Nah, saya kebetulan dari 120 orang jemaah umroh yang travel itu hanya saya sendiri yang sholat di masjid. di Karena mas. saya di samping saya memang sengaja datang jam 10 untuk setawaf wada karena mau pulang hari itu, sekaligus saya Jumatan. Tadinya saya berpikir tidak Jumatan, Iya, tapi itu sholat Zuhur. iya, Karena saya dapat info dari Ustaz bahwa boleh tidak datang ke Masjidil Haram, sholatnya di hotel saja. Iya. Karena kebetulan ada masjid di sini, apa sholat di situ. iya, Di situ aja katanya sholat Iya. Zuhurnya. Tapi saya rasanya ngapain saya jauh-jauh? iya, Saya tidak tetap dari hotel saya datang aja tadi Iya. dulu, tawaf wada dulu. Iya. Begitu selesai kira-kira seperempat jam lagi sebelum masuk waktu Jumatan, udah saya Jumatan aja. Iya. Ternyata saya pikir sholat Zuhur Ustaz, Iya. tapi ada khutbah berarti Iya. saya bilang Jumatan. Iya. Alhamdulillah saya bilang. iya, Baru saya pulang. Iya. Begitu sampai di hotel, orang dari mana katanya? Ya saya Jumatan. Iya. Katanya sholat Zuhur. Hmm. Saya bilang Jumatan. Nah Iya. ini saya ingin tanyakan begitu, Iya. bagaimana menurut pandangan Iya. Ustaz? Apakah memang ada yang itu yang percaya bahwa tidak ada sholat Iya. Jumat, sholat Zuhur saja? Iya. Saya Iya. ingin pencerahan gitu Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bapak udah mengalami itu, jadi nggak perlu penjelasan. Ya, bahwa di Masjidil Haram tetap Jumatan kan, dan tetap ada khutbah. Ya selesailah masalah. Ya, nggak. Kalaupun ada yang berbeda, itu perbedaan hilafiyah saja. Nah, ada yang tidak mau khutbah langsung Jumatan. Kenapa? Ada juga mengatakan ya tidak mungkin ada zuhur di Jumat, karena Jumat itu adalah Jumat 2 rakaat. Kira-kira seperti itu. Dari dulu asalnya sholat itu 2. Jumat 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Setelah hijrah baru ditambah oleh Rasul. Jadi itu sudah tepat sebenarnya. Saya juga melakukan hal yang seperti itu kalau saya Idul Fitri, dan pernah saya alami di Mekah waktu haji seperti itu. Dan waktu Idul Fitrinya di sana itu sudah lama itu, hampir jam 7. Biasanya kalau Idul Adha, biasanya kan kalau musim panas di sana siangnya lebih panjang daripada malamnya. Nah, kalau musim dingin malamnya yang panjang, siangnya yang pendek.
Nah itu tadi sudah hampir jam 5, udah sebelum jam 5 setengah 5 lah subuh. Itu waktunya sudah panjang itu sampai jam 5. Itu sudah sesuai. Saya kira Mekah itu lebih hati-hati juga, lebih hati-hati. Ada sebagian pendapatnya yang saya setujuin, ada juga yang kadang-kadang saya kritik. Nah, kalau Saudi seperti saya kritik pendapatnya teman-teman dari Saudi itu adalah datang ke Madinah untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Saya bilang bukan, tapi datang ke Masjid Nabawi itu ke Madinah itu ziarah kepada Rasul, bukan ke masjid. Masjid itu kedua. Nah, itu dan fikih-fikih Saudi itu biasanya mengarahkan ke masjid. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu, walaupun itu dirubah oleh percetakan Saudi. Jadi saya kira itu pengalaman Bapak itu bagus. Bapak ceritakan kepada orang Indonesia bahwa saya sudah mengalami itu adalah dalam hadis musalsal. Langsung Bapak alami di Mekah waktu Idul Fitri, setelah Idul Fitri paginya sholat Jumat dan ada khutbah pada waktu zuhur. Jadi aman itu. Ya, saya kira jelas Pak ya. Ya, silakan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi memang berat ya kita sebagai manusia ya. Jadi saya begini, kalau ada orang berdosa kepada kita sehingga kita menjadi dirugikan, berarti itu kan menjadi kita. Misalnya kita kebutuhan kita belum berkurang karena ditinggal orang tua orangnya, kemudian tidak membayar. Nah, seandainya dia nanti tidak membayar, apakah kita memaafkan dengan menggugurkan hak utangnya atau bagaimana? Iya. 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 Iya, iya. 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 Terima kasih Bu. Jadi berkaitan dengan utang piutang, apakah digugurkan atau seperti apa? Ya, bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Adapun orang yang berutang kepadamu lalu tiba waktu pembayarannya tapi dia susah untuk membayar karena persoalan hidupnya, fanaziratun ila maisarah, berikanlah dia tempo waktu untuk melunasinya. Itu pertama dalam ayat Al-Quran. Dan itu memang berat, makanya turun ayat itu. Kalau nggak berat, nggak turun ayat itu. Karena biasanya kita ini kan kalau sudah dijanji bulan 11 saya akan bayar utangku, tapi kalau sudah bulan 11 lalu kita tidak bayar, biasanya kita udah marah kan, udah janji tapi enggak ini. Maka Allah mengatakan, lihat kondisi orang yang berutang ke kita. Kalau dia kondisinya memang susah hidupnya, ya jangan dipaksa, kata Al-Quran. Fanaziratun ila maisarah, berikanlah tempo sampai dia memiliki kesempatan untuk melunasi utang itu. Karena ditekan pun ya dia nggak bisa bayar karena dia memang dalam kesulitan. Dalam kesulitan. Dia berutang kepada kita untuk keluar dari masalah dengan harapan nanti bisa bayar.
Nah, tetapi ketika waktu jatuh tempo, ternyata dia masih susah. Nah, disitulah jiwa orang beriman diuji, dicoba oleh Allah. Mau nggak memberi tempo kembali kepada saudara-saudaramu yang berutang itu? Berutang. Nah, itu banyak keutamaannya. Kalau bapak dan ibu baca ayat itu, bagaimana keutamaan orang yang memberi tempo kepada saudaranya yang sulit membayar utang. Setiap hari malaikat datang mendoakan kita supaya dilapangkan rezeki kita. Selama kita rela meringankan beban saudara kita yang sedang dililit utang. Kemudian kalau kita meninggal dengan cara itu surga yang menunggu kita. Surga menunggu kita. Dan Allah akan membukakan pintu-pintu rizki yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan rizki yang lain yang sepadan dengan uang yang dipinjam oleh orang itu yang belum dibayar. Saya pernah Pak membimbing jamaah haji itu. Dia bilang, Pak Ustaz, itu ada orang minjam ke saya 2M. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya orang itu bisa bayar? Saya tawaf aja, baca surat Al-Ikhlas, niatkan supaya orang itu punya rezeki untuk membayar utangnya. Kalau dia tidak punya dan dia tidak membayar karena kesulitan, ikhlaskan saja. Nanti Allah membukakan rezeki Bapak. Bisa enggak? Saya bilang, saya akan lakukan itu. Dan benar itu. Dibukakan rezekinya oleh Allah dengan usahanya yang lancar, sehingga dia diberi rezeki oleh Allah lebih banyak daripada yang diutangkan itu. Ya, bukan logika yang dia pakai, tapi dia yakin atas janji Allah kepada orang yang meringankan utang kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Kalau kita tekan, kita penjarakan, berapa orang yang kita miskinkan? Istrinya, anaknya, keluarganya dipermalukan, tidak sekolah, coba. Dan mungkin tanpa membayar utang itu ke kita, kita masih bisa makan, masih aman, masih ada rezeki kita yang lain. Itu yang perlu kita syukuri daripada stres menagih mereka. Ya. Benar, kita harus ingatkan bahwa Anda harus bayar utang kalau dia lapang. Tapi kalau enggak, Allah pun Maha tahu. Kalau dia bohong ke kita, dosanya ke dia. Dosanya ke dia. Jadi itu memang gampang tapi berat untuk dipraktekkan gitu. Susah dipraktekkan. Tapi kalau utang yang memang harus bayar, tetapi kita harus lihat kondisi orang yang berutang kepada kita. Kalau wa in kana zu usratin, dia dalam susah, kita udah lihat kehidupannya. Oh, memang usahanya nggak jalan. Kemudian ya jangankan usahanya, modalnya pun habis. Terus bagaimana, tega nggak kita menagih mereka? Mau nggak kita menagih orang yang tidak kuat dan tidak mampu untuk membayar utangnya? Dan kalau kita tagih, apakah dia bayar nggak ke kita? Mau bayar apa dia? Dia jual dirinya pun mungkin dia nggak bisa. Terus kita seorang beriman, mau nggak mengimani ayat ini? Mau nggak mengamalkan ayat ini? Bahwa rezeki kita itu bukan satu-satunya yang diambil orang itu, yang diutangkan orang itu. Mungkin kita bisa dapat rezeki yang lain daripada orang itu. Biarkanlah, berikan waktu, kesempatan untuk mencari rezeki orang itu. Jangan ganggu, doakan dia supaya rezekinya terbuka. Kalau sudah dapat rezeki, mudah-mudahan dia terketuk hatinya nanti untuk bayar. Itu lebih baik daripada kita tekan mereka. Nah, ya beda kalau cara kita adalah cara berpikir kapitalis gitu ya. Nah, maka ekonomi Islam itu perlu kita juga pahami, utang piutang di dalam Islam seperti apa. Ya mungkin ada orang berkata karena bukan ustadz yang dipinjamin. Ya ustadz juga banyak dipinjamin, hanya nggak disebut-sebut lah. Ya, ya. Bagaimana rasanya kalau ada orang yang minjem
Tapi kalau kita tidak paham ayat ini, mungkin kita stres dengan uang yang dipinjam oleh orang dan kita hanya mikirin itu. Terus bisa nggak kita kembalikan? Nggak bisa. Kalau lebih baik mengikuti ayat itu. Fa in kana usratin fanaziratun ila maisarah. Sebelum saya tahu itu keutamaannya, ya setelah saya tahu keutamaannya itu saya lebih plong lah, Pak. Lebih plong. Sehingga kalau ada yang berutang ke saya mikir mungkin saya punya pintu rezeki yang lain itu. Ya, pintu rezeki yang lain daripada mengejar utang itu. Apalagi kalau kita udah lihat orang itu nggak punya kemampuan untuk bayarnya, udah bismillah saja, silahkan berusaha, nanti utangmu itu kalau sudah punya rezeki kamu bayar. Ya kalau dia meninggal, ya sebelum meninggal kalau udah lihat mau sakratul maut, ya ikhlaskanlah, ya, daripada jadi masalah di akhirat nanti. Kecuali kalau mau menuntut di akhirat nanti sama orang itu, ya itu masalah lagi. Tetapi kita tidak mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita hitung-hitungan rizki, maka Allah pun akan hitung-hitungan kepada kita. Ya, tapi kalau kita Al-Quran mengatakan siapa yang membantu saudaranya di dunia ini, maka Allah pun akan membantu saudara orang itu, dan malaikat yang ada di arasy ikut membantunya dan memudahkan kehidupan orang itu. Innallaha yu'awinul abdi madamal abdi yu'awinu akhihi. Allah akan senantiasa mempermudah urusan orang itu selama orang itu mempermudah urusan saudaranya. Nah, inilah yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi saran saya seperti itu. Ya kalau masih ada rezeki kita, lebih baik kita tahan dirilah untuk menagih. Kecuali kalau kita jual mepet juga nggak ada lagi, ya lebih perih daripada yang berutang baru. Ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan lebih baik kita memberi utang daripada kita yang berutang. Gitu. Ya walaupun Rasul mengatakan, ya kalau mau hidup merdeka kurangilah utang. Ya kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Ya. Terima kasih sekali Pak Ustaz, dari luar biasa. Ya, sama-sama. Harus belajar ikhlas. Mohon. Ya, ujian Ramadan Bu Haji. Iya, sama-sama. Ya, mungkin tidak ada lagi Pak ya. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini banyak ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adabika nastajir. Rabbi zidni mubarak wa anta munzilin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir warham anta ar-rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Bapak Ibu Prof. Mohon maaf ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, alhamdulillah. Iya, pamit Ibu. Ini materinya bisa Oh, nanti saya inikan insyaallah. Karena ini belum selesai ini. Insyaallah. Ya. Sama-sama.